Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap pilihan mengandung risiko, setiap keputusan membutuhkan pertanggungjawaban. Kita menjadi orang Katolik, apakah sebuah pilihan atau sebuah kondisi? Kalau sebagai sebuah pilihan, maka kita akan siap menanggung risiko apapun. Tapi kalau sebagai sebuah kondisi, maka kalau itu menguntungkan, kita semangat. Kalau tidak menguntungkan, kita lari. Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Injil bercerita tentang situasi yang terjadi setelah Yesus berbicara tentang roti hidup dan dia adalah roti yang turun dari surga. Ketika Yesus berbicara tentang roti hidup dan roti yang turun dari surga, sebenarnya Yesus sedang mengarahkan kita untuk berpikir tentang untuk apa saya menjadi Katolik. Kemarin waktu diundang ke TVRI, karena kemarin bersama Pak EG diminta untuk mengisi mimbar Katolik TVRI NTB, tema yang diminta itu tentang investasi surga di dunia. Nanti seperti apa isinya bisa disimak di TVRI pada hari Senin jam 3 atau di channel YouTube saya. Tapi yang menariknya ketika kami sebelum berbicara tentang bagaimana menginvestasi surga di dunia, hal pertama yang perlu disadari itu adalah who am I? Pertanyaan siapakah aku? Siapa itu orang Katolik? Mengapa dan untuk apa menjadi Katolik? Nah, ini pertanyaan penting Bapak Ibu. Karena tanpa kesadaran diri sebagai siapakah aku, mengapa dan untuk apa aku menjadi Katolik, kita akan menjadi Katolik followers. Kalau orang yang main di medsos, frater, mereka pasti tahu perbedaan antara followers dan following. Followers itu pengikut yang memang tidak selalu aktif dia mengikuti, tapi kalau following itu pasti aktif. Nah, kita menjadi Katolik itu followers atau following, yang dalam Injil itu dibahasakan dengan menjadi pengikut saja atau menjadi murid. Ada perbedaan yang sangat dalam antara menjadi pengikut dan menjadi murid. Menjadi pengikut itu ya ikut-ikutan saja, orang ajak ikut.
Begitu saat mengikuti ada yang tidak kita suka, hilang, lari. Tapi kalau menjadi murid, Bapak Ibu bayangkan kalau anak sekolah jadi murid, kau suka atau tidak suka gurunya harus selalu ada di kelas. Jadi Katolik juga begitu, harus menjadi murid, bukan menjadi pengikut. Dalam Injil kita mendengar bagaimana banyak pengikut Yesus yang kemudian mengundurkan diri, lari. Karena mendengar Yesus berbicara dengan keras tentang roti hidup. Tapi yang tersisa itu siapa? Para muridnya, 12 orang. 70 murid dan orang-orang lain yang rame-rame ikut Yesus, semua pada mundur. Kenapa? Memang mereka ikut Yesus itu karena mau dapat makan gratis. Karena Yesus membuat mujizat, memperbanyak roti dan ikan kan. Jadi kalau kita telusuri bacaan-bacaan Injil tentang roti hidup itu bermula dari Yesus membuat mujizat ketika dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi dengan modal 2 ekor ikan, 5 potong roti, Yesus sukses memberi makan 5.000 orang. Lalu setelah itu di minggu setelahnya Yesus bilang apa? Kamu kan datang mengikuti aku bukan karena melihat tanda-tanda, tapi karena kamu kenyang makan roti yang saya buat waktu mujizat. Jadi ikut karena dapat untung. Nah, ketika Yesus mulai bicara lebih keras tentang kerajaan Allah, banyak yang lari. Tapi murid-muridnya karena tahu dan paham. Di bagian akhir Petrus bilang apa? Kepada siapa lagi kami akan pergi? Padamu sabda kehidupan. Kami sudah percaya dan tahu. Jadi Bapak Ibu, percaya dan tahu. Kalau kita betul murid, kita tidak hanya beriman, tapi kita mengetahui pengetahuan iman. Nah, masalahnya banyak kita yang menjadi Katolik karena followers atau juga karena status. Maka kembali ketika Pak Ege meminta saya untuk menjelaskan mengapa dan untuk apa menjadi Katolik, saya langsung mengatakan ada 2 kondisi yang perlu kita pahami dari menjadi Katolik. Kita menjadi Katolik karena kondisi atau karena pilihan. Yang jadi Katolik karena kondisi itu ya karena lahir dari orang tua Katolik, kecil-kecil sudah dibaptis, dia tidak tahu apa artinya. Kemudian dia bertumbuh, berkembang, dia ngaku bangga saya orang Katolik, Katolik tulen, nenek moyang saya Katolik, orang tua saya Katolik, tapi ditanyain tentang iman tidak tahu. Dan jenis ini banyak dari kami yang dari Flores ya. Karena sudah dilahirkan dalam mayoritas Katolik, pikirnya sudah ngeri sekali Katoliknya, belum tentu aku percaya dia tahu. Apalagi 5 perintah gereja, Pak. Tapi sudah bangga, nanti kalau ada pencemaran hostia terdepan pukul orang. Tapi pengetahuan iman dia tidak tahu. Tapi kalau karena pilihan itu, karena dia sadar bahwa ini pilihan yang tepat untuk hidup saya. Seperti yang saya ceritakan pertama sekali saya berkhotbah tentang untuk apa jadi Katolik dari seorang orang tua Hindu yang mau dibaptis Katolik di negara. Di situ kita menemukan dia memilih menjadi Katolik karena dia tahu jadi Katolik tujuannya masuk surga. Tujuannya jelas. Bukan karena demi status. Kita itu jadi Katolik demi status. Yang penting KTP status Katolik, ya sudah saya orang Katolik. Tapi ke gereja juga tidak jelas. Jangan lagi bicara di KBG dan lingkungan. Kadang-kadang juga Katoliknya juga tunggu napas, Natal dan Paskah. Setelah itu hilang. Giliran sakit dan mau mati baru kita kaget, ternyata Katolik. Tapi kalau itu yang terjadi, kita pasti akan menjadi Katolik followers. Kalau menguntungkan, semangat. Kalau tidak menguntungkan, tidak semangat. Mungkin juga pelayanan kita di gereja begitu. Kalau dirasa masuk kantong saya dan menguntungkan saya rajin. Kalau tidak, ya untuk apa? Bapak Ibu, itu tidak menunjukkan kesejatian murid. Kalau murid itu setia dalam kondisi apapun. Murid tahu apa yang dia pilih dan dia akan bertanggung jawab dan komitmen dengan apa yang dia sudah pilih. Seperti para murid, Petrus dan kawan-kawan, mereka mengikuti Yesus sudah lama. Bukan karena mereka percaya saja, tapi mereka tahu dan paham siapa Yesus itu. Maka ketika Yesus bilang, kamu tidak mau pergi juga? Petrus bilang apa? Aduh Yesus, kepada siapa lagi kami akan pergi? Kami sudah lama ikut kau, kami sudah paham dan sudah tahu. Padamu sabda kehidupan. Jadi Katolik itu harus punya pengetahuan. Tanpa punya pengetahuan, nanti gampang goncang dan goyah. Satu kali diterpa badai, hilang. Satu kali ditantang, hilang. Satu kali disinggung oleh Romo atau DPP, hilang. Itu namanya Katolik followers. Jadi mari kita kembali ke melihat, bertanya ke dalam diri. Saya ini sudah lama jadi Katolik, untuk apa saya jadi Katolik? Apakah ini adalah pilihan yang memang membuat saya harus
menanggung resiko apapun dari pilihan saya. Dan memang Bapak Ibu harus menanggung resiko. Resiko apapun yang terjadi tetap diterima. Dan Yesus bilang apa? Siapa yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Makanya orang Katolik itu tidak boleh mental enak. Sakit ya sakit, jalani. Menghadapi persoalan ya jalani. Kita itu jadi Katolik bukan untuk terbebas dari masalah hidup. Tapi untuk ketika kita punya masalah hidup, kita bawa itu kepada Tuhan, kita legowo memanggul itu sambil membiarkan Tuhan bekerja di dalamnya. Saya rasa Santo Paulus pernah mengungkapkan itu kepada kita dalam suratnya. Ketika dia merasa bahwa ia punya perkara yang besar dalam hidup yang tidak bisa dia tanggung, dia bilang apa? Segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Inilah orang Katolik murid. Apapun resiko, apapun kenyataan, apapun kondisi, dia selalu siap untuk berjalan bersama Yesus. Tapi kalau Katolik followers, kalau kondisi sudah tidak menguntungkan, ia akan lari dan jauh atau malas ke gereja. Bapak Ibu, dalam bacaan pertama, kita diberikan contoh oleh Yosua. Dan sekarang ini kita perlu bertanya di dalam diri kita, kita itu jadi Katolik karena pilihan atau karena keterpaksaan atau kondisi? Yosua bertanya kepada umat Israel, saya memberikan pilihan kepada kamu. Kamu masih mau menyembah dewa-dewa yang disembah oleh nenek moyangmu? Kalau saya dan isi rumah saya tetap menyembah dan berbakti kepada Allah. Banyak orang Katolik yang punya hati yang bercabang dalam iman. Di satu sisi dia berdoa, di sisi lain dia cari dukun. Di sisi lain dia semangat melayani, tapi di sisi lain dia cari untung di balik pelayanan. Semoga di Mataram tidak ada yang orang rajin-rajin melayani di gereja tiba-tiba mau cari untung. Jangan, ini bukan pasar, ini bukan bank. Kita itu timba sabda kehidupan di sini. Jadi sabdamu adalah roh dan kebenaran. Itu yang kita cari. Kita datang ke gereja untuk membaharui diri, untuk membaharui roh, untuk mengisi kembali diri kita dengan roh Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, penting juga saya mengingatkan kita, apa artinya ketika bacaan kedua berbicara tentang hidup perkawinan suami istri. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu. Hai para suami, kasihilah istrimu. Ini Paulus yang omong. Untuk yang ikut misa nikah tadi pagi Petrus yang omong. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu. Hai para suami, bijak. Kenapa Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau tidak ada rekoleksi keluarga, kita tidak pernah berpikir tentang hidup perkawinan. Padahal kita setiap hari hidup dalam kehidupan perkawinan kita. Masihkah kita setia satu sama lain? Masihkah kita dengan pilihan hidup yang kita pilih sebagai pasangan hidup, kita komitmen? Ini juga pertanyaan lain yang penting. Bukan hanya dalam hal beriman kita perlu komitmen, tapi juga dalam menjaga cinta dan kesetiaan kepada pasangan, kita perlu komitmen. Dear brothers and sisters, the gospel today tell us about we be a Catholic by the chosen or condition. We must be a Catholic by a chosen, not condition. Oke? Semoga Tuhan memberkati.